Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alpina dengan NIM 2204411136. Di sini saya akan memaparkan materi tentang Natural Language Processing. Natural Language Processing atau NLP adalah teknologi yang berkaitan dengan kemampuan komputer dalam memahami, menafsirkan, serta manipulasi bahasa atau perintah manusia dengan cara yang cerdas dan bermanfaat, baik bahasa lisan maupun tulisan. Dengan kata lain, NLP adalah teknologi canggih untuk memahami bahasa alami natural language. Teknologi ini adalah komponen dari bidang kecerdasan buatan. Fungsi dan kegunaan natural language processing. Yang pertama, kategorisasi konten. Ringkasan dokumen berbasis linguistik termasuk pencarian dan pengidentisan, peringatan konten dan deteksi duplikasi. Kedua, penemuan topik dan pemodelan. Menangkap makna dan tema secara akurat dalam kumpulan teks dan terapan analisis lanjutan pada teks seperti pengoptimalan dan perkiraan. Selanjutnya, sistem pemrosesan bahasa alami. Suatu sistem pemrosesan bahasa alami secara lisan dapat dibentuk sistem, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, subsistem Natural Language Processing atau NLP berfungsi untuk melakukan pemrosesan secara simbolik terhadap bahasa tulisan. Beberapa bentuk aplikasi subsistem ini adalah translator bahasa alami, misalnya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Sistem pemeriksa sinteks bahasa, sistem yang dapat menyimpulkan suatu narasi dan sebagainya. 2. Subsistem text to speech atau TTS berfungsi untuk mengubah teks bahasa tulisan menjadi ucapan bahasa lisan. Yang ketiga, subsistem space recognition atau SR merupakan kebalikan teknologi text to speech, yaitu sistem berfungsi untuk mengubah atau mengenali suatu ucapan bahasa lisan menjadi teks bahasa tulisan. Selanjutnya, sistem speech recognition. Sistem speech recognition atau sistem pengenalan ucapan adalah sistem yang berfungsi untuk mengubah bahasa lisan menjadi bahasa tulisan. Masukan sistem adalah ucapan manusia. Selanjutnya, sistem akan mengidentifikasi kata atau kalimat yang diucapkan dan menghasilkan teks yang sesuai dengan apa yang diucapkan. Selanjutnya, text to speech. Secara fungsional, text to speech atau TTS melakukan proses sebaliknya dari sistem pengenal ucapan. Namun demikian, pendekatan implementasinya sama sekali berbeda. Artinya komponen-komponen bentuk kedua sistem tersebut sama sekali berbeda. Pada dasarnya, TTS adalah suatu sistem yang dapat mengubah teks menjadi ucapan. Suatu sistem pensintesa ucapan atau text to speech pada prinsipnya terdiri dari dua subsistem, yaitu pertama, bagian konverter teks ke fonem atau text to phone. Kedua, bagian konverter fonem ke ucapan phone to speech. Selanjutnya, sistem Natural Language Processing, yaitu bahasa alami yang tumbuh secara alami untuk memenuhi kebutuhan komunikasi antar manusia. Bahasa alami tidak dirancang dengan memperhatikan berbagai kendala untuk kemudahan pemrosesan. Ada beberapa kategori aplikasi NLP adalah sebagai berikut. Yang pertama, Natural Language Transfer, yaitu translator dari satu bahasa alami ke bahasa alami lainnya. Misalnya, translator bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, bahasa Indonesia ke bahasa Jawa, dan sebagainya. Translator bahasa alami bukan hanya kamus yang menerjemahkan kata per kata, tetapi harus juga mentranslasikan sintaks dari bahasa asal ke bahasa tujuannya. Translator bahasa alami ke bahasa buatan, yaitu translator yang mengubah perintah-perintah dalam bahasa alami menjadi bahasa buatan yang dapat dieksekusi oleh mesin atau komputer. Sebagai contoh, translator yang
memungkinkan kita memberikan perintah bahasa alami kepada komputer. Selanjutnya, aplikasi pengolahan bahasa alami adalah cabang ilmu komputer, linguistik, dan kecerdasan buatan yang mengkajikan interaksi antara komputer dan bahasa manusia, khususnya cara memprogram komputer untuk mengolah data bahasa alami dalam jumlah besar. Aplikasi pengolahan bahasa alami yaitu sebagai berikut. Yang pertama, chatbox. Kedua, speech recognition. Ketiga, share age. Keempat, text extraction. Kelima, recruitment. Kelima, proofreading. Itulah pemaparan materi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.